Shalom, shalom, shalom. Selamat malam untuk semua saudara seiman dimanapun berada. Malam hari ini saya akan bercerita atau bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Salah satunya mengenai pertolongan Tuhan ketika waktu saya masih kuliah di Staken Palangkaraya atau IAKN namanya sekarang. Secara jujur, saya adalah seorang anak petani. Dan kalau kita berbicara tentang dunia pendidikan, maka pada hakikatnya perjalanan pendidikan saya itu selalu mengalami namanya putus nyambung. Di SD saya pernah sekolah dan pernah putus, kemudian nyambung lagi sampai tamat. Kemudian saya juga pernah SMP di Kota Kupang, tetapi pernah putus. Dan karena putus itu, saya segera mengambil keputusan dengan menempuh ujian paket B setara SMP di Kota Kupang, yaitu di tepatnya pada tahun 2003. Dan ketika setelah saya mendapat ijazah paket B itu, maka saya pernah berkata dalam diri saya sendiri bahwa saya sangat rindu untuk sekolah lagi, sekalipun itu cuma sekolah Alkitab atau penginjilan sesuai dengan ijazah paket B yang saya miliki. Dan di tahun 2003 itu juga saya mengambil keputusan untuk pergi mengikuti sekolah Alkitab atau sekolah penginjilan di daerah Bogor. Sebelum saya berangkat, saya pergi pamit sama kedua orang tua saya di kampung, dan ketika bertemu sama kedua orang tua saya, mereka berkata bahwa kamu boleh pergi sekolah Alkitab, tetapi ingat kalau kamu sudah sampai di sana, hidup baik-baik dengan orang, tidak boleh bermusuhan dengan orang lain, dan kalau kamu saat mengalami susah, jangan lupa berdoa sama Tuhan. Kemudian saya juga pamit sama gembala sidang kami yang ada di Kota Kupang, yaitu Bapak Pendeta Dr. Randus Tommy Hanas, sebab waktu itu saya tinggal di rumahnya. Kemudian saya meninggalkan mereka juga, lalu saya mengikuti sekolah Alkitab di Yayasan 5 Roti 2 Ikan Kota Bogor. Setelah saya berada di sekolah Alkitab kami di daerah Bogor, hampir setiap malam salah satu doa yang sering saya naikkan kepada Tuhan adalah, Tuhan tolong saya rindu untuk memiliki ijazah paket C setara SMA. Tujuannya itu cuma satu, saya pengen untuk kuliah. Sebab waktu saya putus sekolah di SMP bukan karena faktor saya tidak rindu untuk kuliah. Sebab berbicara soal dunia pendidikan, saya benar sangat cinta dunia pendidikan dan dunia belajar itu. Tetapi karena faktor sebagai anak petani, uang yang terbatas, kemudian support kebutuhan sehari-hari seperti makan minum juga sangat sulit. Makanya saya mengalami kegagalan dalam dunia pendidikan. Sehingga singkat ceritanya saudara, ketika di tahun 2005, pada akhir 2005 waktu itu di sekolah Alkitab kami, pihak sekolah memberi kesempatan bagi setiap siswa-siswi untuk menulis daerah pelayanan yang ingin untuk diutus ke sana demi melayani. Waktu itu saya menulis adalah saya lebih memilih daerah Papua, yaitu Serui, untuk saya pergi ke sana melakukan penginjilan atau pelayanan bersama dengan tim ke sana. Tetapi beberapa minggu kemudian ketika sekolah mengeluarkan keputusan, justru saya harus disuruh untuk bersama dengan tim berangkat pelayanan di daerah Kalimantan Tengah, yaitu daerah Kabupaten Katingan, daerah Tumbamanggu. Dan ketika mendengar keputusan sekolah itu, satu sisi saya sangat berat sebab saya lebih rindu untuk pergi ke daerah Serui. Tetapi karena sudah ada keputusan dari sekolah dan karena saya menjadi seorang murid atau siswa di sana, mau tidak mau saya harus menjadi orang yang rendah hati untuk bisa menerima keputusan yang ada. Sehingga pada akhir 2005 saya bersama dengan tim kami berangkat ke
Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan, daerah Tumbamanggu. Dan selama 1 tahun lebih saya melakukan pelayanan bersama dengan tim di sana. Dan tepatnya di awal tahun 2007 ada informasi mengenai ujian paket C di sana. Dan saya mendaftar, kemudian saya mengikuti belajar untuk beberapa bulan lamanya. Di sepanjang saya mengikuti proses belajar paket C di sana, justru disitulah saya baru mengerti, memahami bahwa kenapa Tuhan mengutus saya atau mengirim saya pelayanan bersama dengan tim di daerah Desa Tumbamanggu, Kabupaten Katingan. Tujuannya adalah bukan karena sebatas untuk melakukan pelayanan, tetapi supaya saya bisa melihat jawaban-jawaban doa yang pernah saya naikkan kepada Tuhan, itu terkhususnya mengenai kebutuhan saya, yaitu akan ijazah paket C setara SMA. Dan disitulah saya mengerti. Jadi ingat saudara, saya secara pribadi sebenarnya apa yang Tuhan inginkan sama keputusan saya itu sangat berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan maunya saya ke Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya daerah Tumbamanggu. Tetapi saya lebih memilih untuk ke Serui. Dan seandainya saya mengikuti kehendak saya ke Serui, berarti saya tidak melihat jawaban Tuhan mengenai ijazah paket C itu. Tetapi karena saya terima keputusan dari sekolah menuju ke Kalimantan Tengah, akhirnya di sana saya bisa memperoleh jawaban doa yang tepat dari Tuhan, yaitu mengenai ijazah paket C setara SMA. Dan ketika setelah saya mendapat ijazah paket C itu, saya datang daftar di kampus kami di Staken Palangkaraya. Dan kalau kita berbicara tentang orang yang mau kuliah, biasanya kan orang sebelum masuk ke dalam sebuah universitas atau sekolah tinggi yang dia inginkan, kan harus melakukan sebuah perencanaan bersama kedua orang tua, berdiskusi supaya mengetahui berapa biaya awal yang harus digunakan atau dipakai atau untuk pembayaran SPP dan lain sebagainya. Tetapi saya sangat berbeda. Ketika saya datang ke kampus kami, saya justru belum tahu hasil ujian dari paket C yang ada. Kemudian saya juga datang karena hanya membawa diri sebagai manusia. Saya tidak datang karena banyak uang atau karena modal yang sudah dipersiapkan, tidak. Tapi saya datang karena memiliki kemauan yang besar untuk sekolah. Dan ketika di semester 1 saya menjalani dengan berhasil, saya bisa mampu membayar uang SPP. Tetapi saat memasuki semester kedua, justru saya benar-benar sudah mengalami kesulitan dan saya belum mampu untuk membayar SPP itu. Sekalipun saya waktu itu kuliah sambil saya kerja, tetapi hasil kerja saya yang ada itu tidak menjamin untuk saya bisa membayar SPP, sebab saya harus membayar uang kos dan memenuhi kebutuhan makan minum saya sehari-hari. Sehingga suatu ketika lagi 3 hari untuk ujian semester 2, maka waktu itu tepatnya hari Jumat, saya sempat putus asa dan saya juga sudah stres. Kemudian saya juga sudah pernah menghubungi beberapa orang yang saya kenal, yaitu hamba-hamba Tuhan, tetapi semua jawabannya adalah pertolongan Tuhan selalu tepat dan indah pada waktunya. Sehingga pada waktu hari Jumat itu saya pulang dari kampus kami, saya bersama dengan seorang teman saya namanya Gono. Saya berkata kepada Gono bahwa, Gon, mungkin hari ini saya sudah datang terakhir di kampus kita, sebab hari Senin kita sudah ujian, tapi saya belum bayar uang SPP. Dan teman saya ini menjawab, Yanto, kamu tenang, Tuhan pasti memberi jalan bagi kamu. Tuhan pasti memberi solusinya. Dan saya waktu itu saya menjawab dalam hati bahwa memang betul, tapi memang keadaan saya sudah benar-benar stres waktu itu, pusing bagaimana caranya untuk bisa memperoleh uang SPP pada waktu itu. Dan ketika saya sama teman saya Gono ini terus berjalan untuk meninggalkan kampus, dan tepatnya di depan kantor administrasi daripada Staken Palangkaraya, ada seorang staf memanggil nama saya. Kemudian ketika saya menoleh, lalu dia memanggil saya terus, saya mendatangi
Dan ketika saya datang kepadanya, dia berkata kepada saya bahwa Melianto, kamu tolong tempel kertas ini di papan pengumuman, itu nama-nama mahasiswa yang mendapat beasiswa. Dan ketika saya tempel dan setelah selesai saya tempel, saya membaca dari nama pertama dan bahkan sampai nama yang terakhir sekitar nomor yang ke-70 ada nama Melianto tercantum di sana. Padahal sebenarnya secara logika atau secara pemikiran kita tidak boleh saya mendapat beasiswa dulu, sebab syaratnya mendapat beasiswa sebagai mahasiswa yang tidak mampu atau yang mampu itu harus didapat di semester 3 ke atas. Tapi kalau saya bisa mendapat, itu adalah sebuah anugerah Tuhan saja. Dan ketika saya melihat nama saya tercantum pada waktu itu di kertas yang bertuliskan nama-nama mahasiswa dan yang mendapat beasiswa, waktu itu saya benar-benar hati saya sangat terharu, dan bahkan jujur pada waktu itu air mata saya sempat jatuh, sebab saya tidak sangka-sangka dalam situasi itu ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya melalui para dosen-dosen saya yang ada di Tanah Dayak. Kemudian selanjutnya di waktu hari Senin saya bisa mengikuti ujian semester 2, dan bahkan saya bukan hanya mendapatkan beasiswa itu hanya pada waktu itu saja, tapi saya terus mendapat selama 3 tahun. Dan singkat cerita, saya bisa tamat dari Staken Palangkaraya, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan saja. Dan bahkan dari tamatan saya dari Staken Palangkaraya, saya bisa dapat mengerti dan memahami bahwa sesungguhnya apa yang dulu saya pernah tabur dalam hidup saya melalui membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, kemudian saya juga menaburkan isi Alkitab kepada kehidupan orang lain mengenai apa yang saya tahu. Justru Tuhan menilai semuanya itu, lalu Tuhan membalaskannya saat saya kuliah. Jadi Tuhan sudah menilai bahwa apa yang kita lakukan itu Tuhan mengingat, lalu Tuhan membalaskannya di waktu saya kuliah. Walaupun waktu kuliah itu saya susah, tetapi Tuhan tetap membuka jalannya bagi saya. Sehingga sangat singkat ceritanya, saya sangat mau berterima kasih buat dosen saya yang pernah mengajari saya, yang pernah menjadi dosen PA saya, itu Ibu Tirta, yang sudah mensupport. Dan sehingga sampai hari ini saya sudah terhitung menjadi salah satu sarjana di Indonesia. Sekalipun saya cuma seorang anak petani, tetapi sekalipun orang petani, tapi Tuhan bisa menuntun, Tuhan bisa memberkati untuk menjadi yang menempuh pendidikan menjadi yang terbaik. Pendidikannya semula saya mengalami namanya putus nyambung, justru ketika saya hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan menggantikan semua dengan keberhasilan yang baik. Terima kasih, kiranya kesaksian saya hari ini dapat menjadi berkat untuk semua saudara seiman dimanapun berada. Amin.